Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi faddalal muhajirin 'alal qa'idin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mubin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini atas nikmat dan karunia Allah yang telah diberikan kepada kita semua, pada sore hari ini kita dalam keadaan sihat walafiat. Oleh karena itu, mari sama-sama kita bersyukur, memuja dan memuji kepada Allah dengan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda agung Habibana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan sore hari ini, saya akan membawakan satu tema yang berjudul Ramadan sebagai bulan atau sebagai momentum untuk berhijrah secara berkelanjutan. Hadirin yang kami muliakan, sebagian ulama menyebut dengan Ramadan itu dengan sebutan Syahrut Tarbiyah atau bulan pendidikan. Oleh karena itu, sangatlah tepat bagi seorang mukmin di bulan Ramadan untuk melakukan hijrah. Pertama, apa yang dimaksud dengan hijrah tersebut? Hijrah terbagi menjadi dua definisi. Yang pertama ada definisi hijrah secara lugawi atau bahasa, yang kedua secara istilahi. Hijrah secara lugah itu yang berarti berpindah atau bermakna intaqala, berpindah. Intaqala min biladin ila biladin akhor, berpindah dari satu negara atau tempat ke negara atau tempat yang lain. Atau intaqala min makanin ila makanin akhor. Yang kedua, hijrah menurut istilah yaitu al-hijratu man hajaro ila ma nahallahu anhu. Hijrah yaitu orang yang berpindah dari apa yang Allah larang kepadanya, menuju terhadap sesuatu yang Allah wajibkan atau yang Allah sunnahkan. Para ulama membuat banyak definisi tentang hijrah itu sendiri. Pertama, apabila kalimat hijrah atau lafaz hijrah itu dikaitkan dengan hijrahnya baginda Nabi Muhammad SAW yang berpindah dari kota Mekah ke kota Madinah, maka hijrah yang mempunyai definisi itu sudah tidak boleh dilakukan lagi bagi orang muslim. Karena kata Rasulullah, la hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah setelah Mekah dikuasai atau setelah Mekah merdeka daripada cengkraman orang-orang kafir Quraisy dan kaum musyrikin. Akan tetapi kita kembali terhadap definisi hijrah secara istilahi, yaitu kita pergi atau berangkat dari apa yang Allah larang menuju terhadap apa yang Allah wajibkan atau yang Allah perintahkan. Nah, kalau hijrah mempunyai definisi seperti yang telah barusan disebutkan, maka sampai saat ini orang-orang mukmin, orang-orang muslim wajib berhijrah. Dan momentum Ramadan inilah
waktu yang tepat untuk kita berhijrah dari apa yang Allah larang menuju terhadap apa yang Allah perintahkan. Kenapa? Karena tadi disebutkan oleh para ulama, dalam hal ini Imam Al-Ghazali menyebutkan, tercatat dalam kitab Ithab, bahwa Ramadan itu disebut dengan Sahru Tarbiyah atau bulan pendidikan. Dari mulai kita mendisiplinkan waktu, menghargai waktu, berusaha untuk tepat waktu di dalam melaksanakan ibadah kita, baik itu ibadah mahdhah ataupun ibadah ghair mahdhah. Menghadirkan jiwa spiritual kita merasa dilihat oleh Allah dengan melaksanakan ibadah puasa, karena memang puasa itu hanya Allah yang akan membalas. Dan kita juga menyadari bahwa hanya dengan ibadah puasalah kita merasa dilihat oleh Allah. Kadang-kadang dalam ibadah yang lain kita tidak merasa dilihat oleh Allah. Maka para ulama menyebutkan wujud daripada ihsan bagi diri kita kadang-kadang itu hanya ada pada bulan Ramadan. Kita tahu ihsan itu adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Anta'budallaha, engkau beribadah kepada Allah, ka'annaka tarahu, seperti engkau melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa illam takun tarahu, apabila engkau tidak melihat terhadap Allah, fa innahu yaraka, maka Allah melihat kepada engkau. Nah, wujudnya itu kadang-kadang itu ada hanya pada bulan Ramadan. Karena kita pada bulan Ramadan itu khususnya ketika berpuasa, kita merasa dilihat. Sampai kita tidak berani melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Melakukan yang membatalkan terhadap puasa itu sendiri. Nah, itu berarti implementasi daripada ihsan. Oleh karena itu, momentum bulan Ramadan ini adalah momentum yang sangat tepat bagi kita seorang hamba Allah yang beriman kepada Allah, kepada Rasulullah, untuk berpindah atau berhijrah dari apa yang dilarang oleh Allah menuju terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya singgung bahwa hijrah itu harus berkelanjutan. Karena dalam judul pengajian sore hari ini, hijrah yang berkelanjutan. Apa maksudnya? Setelah hijrah dilanjutkan dengan istiqomah. Nah, ini bukan hal yang mudah. Hijrahnya juga bukan hal yang mudah. Setelah hijrah kita dituntut harus istiqomah agar tidak kembali terhadap hal-hal yang dilarang oleh Allah. Dua hal ini yang sangat sulit bagi siapapun. Hijrah dari larangan Allah menuju kepada perintah Allah, dan istiqomah dalam perintah Allah itu hal yang sangat sulit. Tetapi banyak teori tentang istiqomah itu sendiri. Yang pertama, teori-teori tentang istiqomah itu menyebutkan bahwa apabila kita melaksanakan satu kebaikan, maka tidak boleh meninggalkan kebaikan itu sendiri. Dalam hal ini, banyak orang yang memaknai, kita beri contoh, apabila kita sudah berhijrah, lalu melaksanakan satu kegiatan ibadah, maka kegiatan ibadah itu tidak boleh diganti dengan kegiatan ibadah yang lain. Contoh, kita setelah berhijrah itu rajin sholat duha. Maka tidak boleh kita meninggalkan sholat duha itu. Nah, padahal para ulama menyebutkan yang dimaksud dengan istiqomah itu adalah bukan seperti itu. Di antara definisi istiqomah itu adalah mudawamatu alal khairi, konsisten dalam melaksanakan kebaikan. Sedangkan kebaikan itu luas. Contoh, pada jam 9 kita atau jam 10 biasa melaksanakan sholat duha setelah hijrah. Yang tadinya kita jarang atau tidak pernah sholat duha. Maka ketika jam 9 atau jam 10 kita konsisten melaksanakan sholat duha tersebut. Itu istiqomah. Tetapi bukan hanya kita melaksanakan ritual ibadah sholat duha. Karena kebaikan itu di dalam jam 9
jam 10 apabila dipaksakan harus sholat duha, nanti akan menghilangkan kebaikan-kebaikan yang lain. Contoh, pada jam 9 sampai jam 10 itu, bahkan nanti sampai zuhur, kita kedatangan tamu. Sedangkan tamu itu tamu yang sangat terhormat. Contoh mertua kita, guru kita, ataupun siapa. Maka walaupun kita meninggalkan sholat duha, tapi kita tetap melaksanakan kebaikan yang lain, yaitu ikramud duyuf, memuliakan terhadap tamu. Dan itu pun diperintahkan oleh Allah. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Nah, maka kita bisa memahami istiqomah itu secara mudah. Yaitu apa? Selama kita melaksanakan kebaikan, bukan satu kebaikan, maka itulah istiqomah. Kita biasa ngaji jam 7, ternyata kita tidak bisa karena istri kita meminta kita untuk nemenin belanja contoh. Ya kita nemenin belanja saja, karena nemenin belanja juga itu adalah kebaikan. Nah, seperti itulah makna daripada istiqomah. Oleh karena itu, saya ulangi, mudah-mudahan pada momentum bulan Ramadan ini kita bisa berhijrah dari apa yang dilarang oleh Allah menuju terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah. Atau kita berhijrah dari apa yang tadinya belum istiqomah menuju terhadap hal yang istiqomah. Kita belum bisa secara konsisten melaksanakan kebaikan menuju terhadap hal yang konsisten dalam kebaikan. Itulah hijrah yang berkelanjutan. Oleh karena itu mudah-mudahan kita semua ditetapkan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan pertolongan dalam melaksanakan istiqomah tersebut. Karena al-istiqomatu khairun min alfi karomah. Istiqomah itu, konsistensi itu lebih baik daripada 1000 kemuliaan atau 1000 karomah. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.